Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang community based tourism atau wisata berbasis masyarakat. Tapi sebelum saya membahas tentang apa itu community based tourism, saya ingin kita flashback sedikit tentang desa wisata, di mana desa wisata ini merupakan salah satu konsep untuk pengembangan wisata dengan skala desa yang menjadi salah satu prioritas nasional. Hal ini dibuktikan dari kebijakan prioritas penggunaan dana desa. Di tahun 2021 terdapat 3 prioritas. Yang pertama adalah untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Yang kedua adalah program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Dan yang ketiga adalah untuk adaptasi kebiasaan baru karena efek pandemi COVID-19. Nah, dari ketiga prioritas ini dapat dilihat bahwa pengembangan desa wisata menjadi salah satu prioritas, terutama dari prioritas kedua, yaitu prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Karena memang desa wisata ini dirasa dapat menjadi salah satu alternatif cara untuk bisa meningkatkan kesejahteraan desa, bisa menjadi salah satu alternatif cara untuk memulihkan perekonomian desa terutama dari efek pandemi. Nah, jumlah desa wisata sendiri di Indonesia ini sangat banyak sekali. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, pada tahun 2018 tercatat lebih dari 7.000 desa wisata. Ini menunjukkan bahwa memang desa wisata ini menjadi salah satu prioritas pengembangan daerah, di mana desa wisata ini terbagi menjadi 4 kategori atau 4 klasifikasi. Yang pertama adalah desa wisata rintisan, yang kedua desa wisata berkembang, ketiga desa wisata maju, dan yang terakhir adalah desa wisata mandiri. Untuk desa wisata rintisan ini cenderung masih berupa potensi dan kondisi sarana prasarananya masih terbatas. Bisa jadi sudah ada kunjungan wisata tapi sedikit, atau bahkan belum ada kunjungan wisata karena masih dalam tahap inisiasi gitu. Dan di tahap ini masyarakat desa sebagai pengelola masih sangat tergantung dari pemerintah atau pendamping, baik itu pemerintah maupun dari non-pemerintah gitu ya. Nah, kemudian di tahap kedua, ketika desa wisata rintisan ini bisa berkembang, desa wisata ini bisa menjadi desa wisata berkembang, di mana biasanya sudah mulai ada kunjungan wisata, sarana prasarananya sudah semakin berkembang, sudah mulai ada lapangan pekerjaan, baik itu sebagai pengelola wisata, tiketing, kemudian guide lokal, kemudian jual makanan, souvenir, dan lain sebagainya. Di mana pada tahap ini kesadaran masyarakat mulai tumbuh karena masyarakat sudah mulai bisa mendapatkan atau merasakan manfaat dari wisata. Tapi masih butuh pendampingan karena masih baru mau tumbuh dan baru mau meningkat gitu ya wawasan atau kapasitas masyarakatnya. Kemudian tahap ketiga adalah desa wisata maju. Jadi biasanya pada tahap ini masyarakat sebagai pengelola ini sudah semakin sadar wisata, kemudian sudah bisa mengelola dengan baik destinasi wisatanya, baik itu daya tariknya, paket wisata, dan lain sebagainya. Dan kunjungan wisata sudah semakin banyak. Dan di tahap akhir adalah desa wisata mandiri. Di tahap ini masyarakat sebagai pengelola desa wisata, selain bisa mengelola, masyarakat sudah semakin mampu untuk melahirkan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan desa wisatanya. Sarana prasarana juga semakin berkembang, bahkan sudah bisa mengikuti standar-standar internasional. Pengelolaannya semakin berkembang juga, banyak sekali kolaborasi yang bisa dilakukan di tahap ini. Dan biasanya di tahap ini masyarakat sebagai pengelola desa wisata sudah mampu memanfaatkan teknologi digital untuk pengelolaan desa wisata, baik untuk pengelolaan internal maupun untuk pemasarannya. Ya, ini beberapa tahapan. Jadi biasanya di tahap perintisan ini masih dalam identifikasi potensi, penyusunan rencana, kira-kira apa yang mau dikembangkan gitu ya. Pada tahap berkembang, mulai dilakukan implementasi rencana dan pengembangan paket-paket wisata.
pembangunan fasilitas-fasilitas dasar, kemudian pada tahap maju sudah mulai ada inovasi produk, pengayaan produk, dan updating fasilitas pendukung. Dan di tahap terakhir, di tahap mandiri, sudah mulai ada diversifikasi produk gitu ya, sudah mulai semakin berkembang. Nah, prinsip atau konsep dalam pengembangan desa wisata ini perlu memenuhi dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pariwisata berkelanjutan, dan yang kedua adalah pendekatan pariwisata berbasis masyarakat. Pendekatan pariwisata berkelanjutan ini terutama di latar belakangi karena desa wisata ini kan daya tarik utamanya tidak jauh-jauh dari lingkungan alam, potensi alam, sehingga upaya untuk tetap mempertahankan kualitas lingkungan alam ini harus diupayakan, harus tetap terjaga gitu. Kemudian pariwisata berbasis masyarakat sama latar belakangnya karena desa wisata potensinya tidak jauh dari alam dan budaya dan tradisi yang ada di masyarakat. Kemudian juga harus dikelola oleh masyarakat itu sendiri agar dapat melahirkan kebermanfaatan yang maksimal atau optimal untuk masyarakat, di mana pengembangannya dapat berupa dari aspek produk wisata, pengembangan sumber daya manusia, manajemen dan kelembagaannya, promosi dan investasi. Nah, dari pendekatan tadi terlihat bahwa pendekatan wisata berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang sangat penting gitu ya dilakukan dalam pengembangan desa wisata. Tetapi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata ini menjadi satu tantangan tersendiri, terutama di fase awal, karena biasanya di fase awal tidak mudah untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan turut serta untuk mengelola desa wisatanya. Nah, ini adalah pengertian dari community based tourism, tapi secara sederhana, community based tourism ini merupakan salah satu konsep yang lahir dari pemberdayaan masyarakat, di mana konsep ini merupakan sebuah upaya untuk bisa meningkatkan kapasitas masyarakat di suatu daerah agar masyarakat itu semakin berdaya dan semakin bisa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri gitu. Tapi dengan CBT, pendekatan yang dilakukan adalah dari aspek pariwisata. Nah, melihat dari definisi ini, CBT ini dalam konsep wisata ini bukan sekedar bisnis wisata untuk menghasilkan keuntungan ekonomi setinggi-tingginya. Bukan seperti itu, tetapi CBT ini berusaha untuk memperhatikan agar dampak-dampak pariwisata atau multiplier effect dari wisata ini bisa diperoleh seoptimal mungkin untuk masyarakat sekitarnya. Jadi pariwisata ini dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Kemudian keterlibatan masyarakat ini seperti apa gitu ya dalam wisata? Ya, masyarakat diajak untuk ikut aktif sebagai pelaku wisata, di mana pelaku wisata ini banyak sekali. Bisa dari manajemennya, kemudian pengelola destinasi wisatanya, penjual makanan dan minuman, petugas parkir, dari pemandu wisata, homestay, dan lain sebagainya. Banyak sekali, jadi intinya memang dari masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga konsep community based tourism ini merupakan suatu konsep pengembangan wisata di mana pengembangan wisata dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi manfaat wisata ini sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, ini jadi komunitas lokal atau masyarakat dalam konsep CBT harus bisa memiliki suatu objek wisata, mengelola bahkan mengontrol suatu produk atau proyek dari pengembangan desa wisata yang ada di daerahnya. Ini beberapa syarat terkait community based tourism, di mana dalam mengembangkan community based tourism beberapa syaratnya diantaranya adalah bahwa potensi wisata atau daya tarik wisata itu dimiliki oleh masyarakat,
kemudian berada di tanah milik masyarakat atau milik desa. Atraksinya dikembangkan berdasarkan sumber daya alam dan warisan budaya ataupun buatan, tetapi tidak jauh dari wisata alam atau wisata budaya yang ada. Kemudian tujuannya untuk pengembangan atau pembangunan komunitas masyarakat lokal ataupun untuk konservasi lingkungan, jadi bisa untuk masyarakat atau bisa untuk lingkungan atau bahkan keduanya. Dan keuntungan dari pengembangan wisata ini sebagian besar digunakan untuk peningkatan pendapatan dari masyarakat setempat. Nah, konsep desa wisata, karena memang judulnya desa wisata, ini lokasinya memang sebagian besar berada di desa. Tetapi apakah di daerah kota itu tidak boleh ada gitu ya desa wisata? Sebenarnya boleh-boleh saja selama konsepnya memang objek wisata yang ada di area kota itu dimiliki oleh masyarakat dan dikelola oleh masyarakat, bukan oleh investor. Hanya memang dari prosentasenya, kecenderungannya sebagian besar desa wisata ini berada di daerah rural atau di daerah desa. Dan pengembangannya ini bisa lahir dari top-down planning atau bottom-up planning. Perencanaan top-down itu biasanya dari pemerintah atau dari pusat. Jadi pemerintah atau pusat ini sudah memiliki rencana-rencana mana titik-titik atau mana desa-desa yang akan dikembangkan sebagai desa wisata. Kemudian baru sudah ada planningnya kurang lebih seperti itu, baru kemudian masyarakat diajak atau dilibatkan untuk menerapkan perencanaan tersebut, dan secara perlahan-lahan masyarakat diberdayakan untuk bisa mengelola dari desa wisata rintisan menjadi desa wisata mandiri. Kalau untuk bottom up planning, ini biasanya lahir dari masyarakat, jadi biasanya komunitas lokal ini punya ide atau kreativitas sendiri untuk melahirkan inovasi-inovasi wisata baru, kemudian terkenal, viral gitu biasanya kalau di sekarang ya, viral macam-macam, kemudian bisa didengar atau bisa dilihat oleh pemerintah, dan kemudian pemerintah memberikan bantuan fasilitas ataupun pelatihan dan lain sebagainya kepada rintisan desa wisata yang berasal dari bottom up tersebut. Dalam mengembangkan desa wisata terdapat ini beberapa kriteria, beberapa tadi sudah disampaikan di depan. Yang pertama adalah kepemilikan dan kepengurusannya oleh masyarakat, kemudian kontribusinya tentunya untuk kesejahteraan sosial ataupun untuk lingkungan. Kemudian kriteria selanjutnya adalah mendorong terjadinya partisipasi antara masyarakat, baik itu dalam perencanaan, dalam pembangunan, atau dalam pengembangan produk gitu ya. Kemudian kriteria berikutnya adalah walaupun itu di desa lokasinya dan pengelolanya itu masyarakat desa, tetapi jasa perjalanan wisata dan pramuwisatanya harus berkualitas. Artinya nanti yang bertugas sebagai guide dan sebagainya itu perlu dibimbing dan perlu dilatih agar kualitasnya bisa sesuai dengan standar yang ada. Termasuk juga standar-standar terkait makanan dan minuman, akomodasi, tour operator. Dan yang terakhir ada tambahan baru karena sudah memasuki era digital, yaitu adalah pemanfaatan teknologi, baik itu tadi untuk perencanaannya, untuk fasilitas yang ada di desa wisata tersebut, ataupun untuk pemasarannya. Di mana dalam pemberdayaan masyarakat, dalam konsep CBT terdapat beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah penyadaran dulu kepada masyarakat, di mana ini biasanya butuh effort lebih gitu ya di tahap awal ini, tahap penyadaran, karena tidak mudah gitu untuk memberi kesadaran kepada masyarakat. Kemudian ketika masyarakat sudah mulai menyadari dan sudah berhasil di fase 1 ini, tahap berikutnya adalah untuk transfer knowledge atau transformasi pengetahuan dan kemampuan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kemampuan intelektualnya, dari lebih ke strategic planningnya gitu ya. Masyarakat dibina atau dilatih untuk bisa mengembangkan kemampuan intelektualnya dalam mengelola desa wisatanya.
di mana hal-hal yang bisa diberdayakan atau bisa dilatih gitu kepada masyarakat. Ada beberapa hal terkait desa wisata. Yang pertama adalah mindset atau filosofi hidup masyarakat yang ada, kemudian pendidikan generasi muda, keterampilan masyarakat, sikap dan tata krama, aturan bermasyarakat, adat dan partisipasi, serta penampilan. Jadi kalau kita lihat, kita bisa kelompokkan bahwa pemberdayaan ini terdapat beberapa kelompok. Yang pertama adalah terkait adat dan mindset gitu ya. Jadi sebisa mungkin adat yang ada di masyarakat, budaya yang ada di masyarakat ini tetap dipertahankan, jangan sampai nanti malah terpengaruh dari kebiasaan atau kultur-kultur wisatawan yang masuk. Tapi sebisa mungkin kultur yang ada itu ya dipertahankan gitu, karena wisatawan yang masuk itu pengen sekali mempelajari kultur yang ada di satu desa wisata tersebut. Kemudian yang kedua adalah terkait keterampilan dalam mengelola wisata, menyambut wisatawan gitu ya, terkait hal-hal hospitality-nya. Dan yang terakhir terkait penampilan. Jadi walaupun di desa, walaupun yang disajikan juga tradisional, tetapi perlu ada kemasan-kemasan khusus agar penampilan ini tetap menarik, tapi tidak meninggalkan tradisionalitas yang ada di desa wisata tersebut. Ini beberapa prinsip atau beberapa hal yang harus dilakukan dalam pengembangan desa wisata. Yang pertama, ketika kita mulai memberdayakan masyarakat atau mengajak masyarakat untuk ikut terlibat, kita perlu mengakui, mendukung, dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam wisata. Jadi, masyarakat perlu disadarkan dulu bahwa wisata ini milik bersama, bukan milik sekelompok orang saja, bukan milik investor, tapi milik seluruh masyarakat. Kemudian masyarakat juga harus diikutsertakan dalam berbagai aspek, baik itu dalam perencanaannya, pembangunan fasilitasnya, kemudian pemasaran dan lain sebagainya. Dan beberapa hal yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa membangun kebanggaan masyarakat terhadap potensi wisata yang ada, terhadap desa wisata yang akan dikembangkan. Bagaimana caranya kita bangga atau masyarakat bangga dengan tempat tinggalnya. Kemudian kualitas hidup masyarakat juga perlu ditingkatkan, serta keberlanjutan lingkungan hidup tadi. Jadi agar lingkungan alamnya tetap lestari atau terjaga. Prinsip lainnya adalah mempertahankan keunikan karakter dan budaya. Ini wajib gitu. Jadi tadi sudah disampaikan, jangan sampai keunikan atau kultur asal masyarakatnya ini terkontaminasi atau luntur dari wisatawan-wisatawan yang datang gitu ya. Kemudian adanya pertukaran budaya antar komunitas, baik itu pertukaran budaya dari masyarakat setempat desa wisata maupun wisatawan. Kalau sekedar pertukaran pengenalan budaya itu oke, tapi yang pasti itu tadi, tidak boleh kultur atau diusahakan seminimal mungkin tradisi adat itu hilang gitu di masyarakat. Kemudian prinsip lainnya tadi, keuntungan dari desa wisata didistribusikan secara adil pada anggota komunitas, serta harus ada diskusi, rembugan, rapat gitu ya, musyawarah terkait penentuan persentase pendapatan. Jadi ketika pendapatan dari desa wisata itu masuk, perlu ada kesepakatan bersama di masyarakat. Misalnya berapa persen sih keuntungan untuk pengelola, anggaplah sebagai gaji pengelola, berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk kas desa misalnya, dan berapa persen untuk kegiatan sosial lingkungan, misalnya untuk menanam pohon, untuk bantuan perbaikan jalan, bantuan misalnya yang sakit, bantuan kematian, dan lain sebagainya. Jadi perlu ada musyawarah bersama. Nah, dalam desa wisata biasanya perlu ada pengelola, di mana pengelola ini dapat dibentuk lembaga. Akan lebih baik jika ada kelembagaan yang resmi, dan lembaga yang ada biasanya dapat berupa pokdarwis, koperasi, maupun
BUMDes gitu ya dalam mengelola desa wisatanya, ataupun bisa juga kolaborasi antara beberapa lembaga ini. Dimana untuk Pok Darwis sendiri ini kelembagaannya diketahui oleh kepala desa dan dikukuhkan atau di bawah Dinas Pariwisata. Ini kalau Pok Darwis khusus untuk bidang pariwisata gitu biasanya. Kemudian bisa juga dari koperasi, kalau koperasi di bawah Dinas Koperasi, atau bisa juga dari BUMDes, di mana wisata ini menjadi salah satu lini bisnisnya dari BUMDes tersebut. Kalau BUMDes biasanya ada beberapa lini bisnis atau lini usaha. Kalau Pok Darwis lebih berfokus hanya ke wisata, jadi boleh seperti itu. Nah, ini tahapan pembangunan desa wisata. Ini desa wisata Bahari, tapi secara umum hampir sama. Dalam CBT mana sih yang diperlukan gitu ya? Yang paling penting atau paling krusial dalam pengembangan CBT itu di bagian perencanaan desa dan pembinaan. Jadi ini cukup krusial gitu, perlu dilakukan atau perlu intens itu CBT-nya, karena ketika di dua tahapan ini pemberdayaan masyarakatnya berhasil, pelibatan masyarakatnya berhasil, di tahap-tahap selanjutnya ini akan lebih mudah karena masyarakat sudah cenderung lebih mau untuk secara sukarela ikut serta dalam berbagai tahapan atau berbagai kegiatan pengembangan desa wisata. Tetapi di tahap 1-2 ini biasanya cukup krusial, cukup penting gitu, cukup susah karena mengubah mindset yang biasanya petani dan menjadi wisata itu tidak mudah. Atau misalnya yang sering kali terjadi biasanya satu, masyarakat apatis karena dirasa apa mungkin sih desa yang seperti ini bisa menjadi wisata, ngapain capek-capek lah ya dijadikan wisata. Nggak mungkin juga banyak wisatawan yang masuk, orang di sini desanya jauh, terpencil, nggak ada apa-apanya gitu. Biasanya seperti itu yang terjadi di awal-awal. Atau misalnya kalaupun jadi wisata paling yang nerima untung ya itu aja, nggak sampai ke masyarakat. Itu paradigma awal yang sering terjadi, dan ini biasanya memang butuh effort dan butuh waktu lumayan lama di tahap-tahap awal ini. Tapi kalau fase ini berhasil, fase selanjutnya ini lumayan bisa relatif lebih mudah lah untuk pelibatan masyarakatnya. Jadi pada intinya, community based tourism itu apa sih? Ya itu tadi. Community based tourism adalah konsep pengembangan wisata di mana masyarakat ini menjadi partner atau menjadi pelaku utama dalam kegiatan wisata. Sebagai perencana, sebagai pengelola, sebagai penerima tamu, sebagai pelaku wisata utama, di mana kegiatan atau daya tarik yang ada di desa wisata ini bertujuan untuk membuka mata wisatawan terhadap kultur, budaya, potensi alam yang ada di desa tersebut, kemudian bisa memperkaya jiwa, memperkaya pengalaman dari wisatawan, yang pada akhirnya perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan ini tidak hanya sekedar untuk senang-senang, tapi memang benar-benar bisa memberikan pengalaman yang unik dan menarik bagi wisatawan. Baik, itu kurang lebih terkait community based tourism atau wisata berbasis masyarakat. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran atau memberikan gambaran yang cukup terkait pengembangan wisata berbasis masyarakat. Sekian dan terima kasih.